Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Mahendra, NPI 1422100057. Di sini saya menjelaskan tentang magnetic clutch AC mobil. EAS Fisika 2 kelas B. Magnetic clutch AC mobil. AC mobil memiliki beberapa komponen, yaitu komponen utama dari pendukung. Salah satu bagian komponen AC mobil adalah magnetic clutch. Komponen ini disebut juga dengan kopling magnet atau magnet clutch. Magnetic clutch AC ini berupa katrol atau pali yang berputar terus-menerus mengikuti mesin. Jika komponen ini sampai mengalami kerusakan, maka akan sangat berpengaruh pada performa AC. Yang pertama, apa itu magnetic clutch? Komponen ini adalah bagian dari AC mobil yang terdiri dari clutch, bule, dan spool magnet. Bule akan berputar terus-menerus mengikuti putaran mesin yang terhubung melalui komponen fan belt. Komponen ini juga disebut sebagai pengaktif dan perionaktif kerja kompresor. Yang kedua, fungsi magnetic clutch AC mobil. Fungsi magnetic clutch yaitu untuk menghubungkan kompresor dengan putaran mesin. Selain itu juga untuk memutus hubungan kompresor dengan perputaran mesin. Komponen ini fungsi utamanya yaitu bekerja sebagai pengatur kerja kompresor. Komponen ini akan mengatur waktu yang tepat untuk kompresor bekerja meskipun pule tetap berputar konstan pada mesin. Ketika kompresor mulai bekerja, tekanan pada freon akan meningkat. Jika tekanannya semakin tinggi, magnetik akan menghentikan tekanan freon tersebut. Yang ketiga, ada cara kerja magnetic clutch AC mobil. Saat saklar digeser ke posisi on atau terhubung, maka arus listrik dari baterai akan mengalir menuju kumparan solenoid sehingga terjadilah gaya kemagnetan di seluruh bagian dari kumparan solenoid tersebut. Kemunculan medan magnet yang sangat kuat ini kemudian menarik pressure plate sehingga pressure plate akan menempel dan terhubung dengan pulai drive belt. Di saat ini pressure plate bersama dengan pulai drive belt akan ikut berputar mengikuti putaran mesin. Akibatnya seluruh komponen di dalam kompresor AC akan ikut berputar dan bekerja untuk memompa cairan freon. Dan seperti ini gambar cara kerja magnetic clutch ketika off dan ketika on. Dan saat saklar digeser ke posisi off atau diputus hubungannya, maka arus listrik dari aki akan berhenti. Akibatnya medan magnet pada kumparan solenoid akan menghilang. Menghilangnya medan magnet pada kumparan solenoid membuat pressure plate akan terlepas dari pulai drive belt akibat dorongan plat pegas pengembali. Terlepasnya pressure plate dari pulai drive belt menyebabkan putaran dari mesin ke poros kompresor berhenti. Akibatnya kompresor AC tidak bekerja dan tidak dapat memompa cairan freon di dalamnya. Namun, pulai drive belt akan tetap berputar mengikuti putaran mesin. Proses terputus dan tersambungnya saklar pada AC mobil ini akan terjadi secara terus-menerus dan otomatis di mana pengaturannya dilakukan secara otomatis oleh sensor termistor AC yang biasanya terpasang di bagian evaporator AC mobil. Dan keempat, untuk fisika 2-nya, untuk magnetic clutch adalah gaya magnet menjadi gerak seperti
pada rumus gaya Lorentz, yaitu F sama dengan I kali V kali B. Keterangan dari rumus di atas sebagai berikut. F merupakan gaya atau dalam satuan Newton. Selanjutnya B merupakan medan magnet atau dalam unit Tesla. Selanjutnya Q ialah muatan listrik atau dalam satuan Coulomb. Selanjutnya untuk V ialah arah kecepatan muatan atau dalam unit meter per detik. Yang kelima, penyebab kerusakan magnetic clutch AC. Kerusakan bule dapat menyebabkan fungsi AC mobil terganggu. Ada beberapa hal yang ternyata dapat menyebabkan kopling magnet rusak. Berikut di antaranya. Yang pertama ada kualitas. Kualitas dari sebuah spare part memang sangat penting untuk mengetahui sampai kapan komponen akan berfungsi dengan normal. Semakin bagus kualitasnya, bule akan semakin awet dan bekerja lebih lama. Tetapi banyak ditemukan di pasaran kopling magnet ini dijual dengan kualitas yang rendah. Yang kedua ada umur. Dari spare part ini juga bergantung pada kualitasnya. Semakin tinggi kualitasnya maka akan semakin lama jangka waktu penggunaannya. Rata-rata umur magnetic clutch mulai dari 3 bulan dan bisa sampai 5 tahun. Cara pengoperasian yang tidak tepat. Kerusakan kopling magnet ini bisa disebabkan karena saat berkendara dengan kecepatan tinggi, pengemudi mengatur temperatur AC sampai level terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan kerja kopling magnet menjadi tidak stabil. Memang tujuannya utamanya adalah untuk menjaga agar suhu kabin tidak terlalu dingin dan menghemat pengeluaran bahan bakar. Tetapi efeknya kerja dari magnetic clutch bisa putus nyambung. Saat perputaran mesin tinggi, terjadi gesekan kasar pada magnetic clutch dan membuatnya semakin cepat aus. Lebih baik jika berkendara dalam kecepatan tinggi dan dalam waktu lama, atur suhu AC sampai maksimal. Meskipun beban kerja mesin bertambah karena adanya kerja kompresor AC, tetapi aktifnya secara konstan sehingga asupan bensin lebih merata. Hal ini juga agar bule dapat bekerja secara optimal dan kopling magnet jadi lebih awet. Dan ini adalah gambar magnetic clutch. Yang kelima, yang keenam, ada ciri-ciri kerusakan magnetic clutch AC. Kerusakan magnetic clutch bisa terjadi karena banyak hal, tetapi umumnya hal ini bukan kerusakan bawaan, karena bisa terjadi pada setiap mobil yang terdapat AC di dalamnya. Kerusakan pada komponen ini dapat terdeteksi dari beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat penurunan kinerja AC mobil. Dalam AC tetap hidup, tetapi hembusan yang dihasilkan tidak dingin. Jadi hanya keluar angin saja. Bahkan bisa tiba-tiba terasa panas. AC hanya bisa dingin ketika kendaraan sedang dalam kecepatan tinggi atau pada malam hari saja. Terdapat bunyi dari magnetic clutch. Suara yang ditimbulkan oleh kopling magnet dapat terjadi pada saat AC nyala maupun mati. Ketika AC mati dan keluar bunyi, biasanya ini karena putaran bule terus-menerus bergesekan dengan centerpiece atau pressure plate. Selanjutnya ada warna bule berubah. Indikasi selanjutnya adalah terdapat warna merah atau terjadi kegosongan pada bule. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keausan karena terjadi selip yang berulang kali. Akibatnya pinggirannya menjadi memerah karena panas. Kita bisa mengecek atau memastikan kerusakan kopling, yaitu dengan cara kunci kontak dan tombol AC dalam keadaan on dan magnetic clutch akan teraliri listrik dari aki mobil. Selanjutnya Anda bisa mengecek arus listriknya. Apabila pusat kopling tidak tertarik ketika dialiri arus listrik, maka sudah
pasti magnetic clutch sedang bermasalah. Cara lain yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan tes pen. Tes pen ini digunakan untuk memeriksa arus listrik yang mengalir pada kopling magnet. Apabila terdapat daya tetapi kopling magnet tidak bekerja, segera periksakan ke bengkel untuk memastikan kerusakannya. Yang keenam, ada efek yang ditimbulkan jika terjadi kerusakan pada magnetic clutch AC. Yang pertama, ada kompresor yang tidak bekerja. Fungsi utama kopling magnet adalah penghubung dan pemutus kerja kompresor. Ketika kopling magnet tidak berfungsi lagi, otomatis kompresor tidak akan bekerja dengan normal. Kompresor tidak mati total, tetapi kinerjanya sudah sangat berkurang. Yang kedua, ada spool magnet tidak berfungsi. Pada beberapa mobil, fungsi spool mendadak ketika dipakai terlalu lama atau dalam kondisi panas. Jika AC dimatikan terlebih dahulu dan dinyalakan lagi setelah kurang lebih sekitar 10-15 menit, baru spool magnet dapat berfungsi secara normal kembali. Selanjutnya ada suhu AC berubah-ubah. Efek lainnya adalah ketidakstabilan suhu yang dihasilkan oleh AC, yakni kadang panas. Masalah tersebut terjadi karena magnetic clutch sudah lemah, bahkan sudah rusak. Keluhan ini akan terjadi berulang-ulang, yang pada tahap awal 1 bulan sekali dan lama-kelamaan akan semakin sering. Selanjutnya, tarikan gas menjadi lebih ringan. Ketika komponen kopling magnet rusak, beban mesin akan berkurang secara signifikan karena kompresor tidak bekerja, sehingga tarikan gas menjadi lebih ringan. Bahkan putaran RPM mesin biasanya ada di angka 1000 RPM sampai 1500 RPM. Selanjutnya ada AC kurang dingin. Kerusakan paling akhir ketika magnetic clutch AC tidak mau bekerja atau rusak adalah AC tidak lagi mengeluarkan suhu dingin. Hal ini karena kompresor tidak lagi terhubung ke putaran mesin dan akhirnya freon tidak bisa disalurkan pada AC. Apabila gejala-gejala yang ditimbulkan mulai terasa dan mengganggu kenyamanan atau bahkan sudah mengalami kerusakan pada komponen kopling magnet ini, maka segera mungkin bahwa mobil ke bengkel resmi terdekat. Di sana Anda juga bisa melakukan pergantian spare part. Sekian dari saya presentasi EAS Fisika 2 kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.